Sayang, sayangku, kamu kenapa sayang? Bangun sayang. Raut wajah Alek terlihat gugup. Dia merengkuh tubuh Kansa dalam pelukan. Sementara tangannya membelai-belai pipi Kansa, berusaha untuk membuat wanita itu terbangun. Sebenarnya ada apa ini? Dia kenapa? Kenapa pingsan? Suara Alek terdengar gemetar. Dia mulai panik, namun berusaha untuk tetap tenang. Alek menatap keluarganya untuk meminta jawaban. Baringkan istrimu di sofa dulu, Al. Ayo, semuanya jangan berkumpul seperti ini. Beri ruang agar oksigen bisa masuk, ucap Aaron berusaha menenangkan adiknya. Wajah Alek sudah hampir menangis, namun ia tetap mengikuti saran Aaron. Dia angkat tubuh Kansa dan membawanya ke sofa terdekat. Apa ini? Kenapa basah begini? Alek bertanya dengan bingung, sembari menatap lengan yang basah. Matanya berusaha mencari-cari sumber dari hal yang menurutnya ganjal itu. Tatapannya berhenti pada kaki Kansa. Ada aliran cairan bening yang merembes dari kaki Kansa. Seketika Alek merasa kepalanya berputar. Karena terlalu terkejut, tubuhnya sampai telonjak ke belakang. Apa? Dia kenapa? Kenapa ada air keluar dari tubuhnya? Dia kenapa? Alek kembali mendekati Kansa dan merengkuh tubuhnya. Dia sudah tidak bisa menyembunyikan kepanikannya. Matanya dipenuhi keputusasaan, menatap Kansa dan keluarganya berkali-kali, seolah-olah meminta jawaban dari hal aneh yang menimpa istrinya. Jangan panik dulu, Al. Coba Mama lihat. Mama maupun Ibu datang mendekat. Alek masih tidak melepaskan Kansa dalam pelukannya. Mama dan Ibu melihat tubuh Kansa secara cermat. Raut wajah khawatir menaungi wajah mereka. Hembusan nafas berat tampak terdengar di setiap hela nafas mereka. Reaksi mereka yang seperti itu membuat Alek semakin khawatir. Dia kenapa, Ma? Ada apa dengan Kansa? Kenapa keluar air dari tubuhnya? Ada apa ini, Ma? Al, kamu harus tenang. Dengarkan Mama baik-baik. Ingat, harus tetap tenang. Mama terdiam sejenak untuk menunggu reaksi Alek yang sudah tampak panik. Al, sepertinya ketuban Kansa pecah. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Kamu hubungi dokter kandungannya, mengabarkan mengenai. Apa? Dia kenapa? Mama sudah menyuruhmu untuk tenang, Al. Jaga emosimu. Emosimu akan mempengaruhi kondisinya. Cepat hubungi dokter kandungan kalian. Kabarkan mengenai berita ini. Suruh dia menyiapkan hal-hal yang dianggap perlu. Tatapan Alek terlihat hampa. Dia seperti tidak mendengar ucapan Mama. Dia terlihat linglung. Otak cerdasnya berusaha mencerna berita yang dibawa Mama. Namun sepertinya otaknya itu tidak mampu mencernanya. Dia hanya memeluk Kansa dan menciuminya tanpa melakukan hal apa-apa. Mama yang melihat putra bodohnya tidak bisa diandalkan, langsung berbalik dan menyuruh orang-orang yang ada di sana untuk menghubungi dokter kandungan Kansa.
Diana mengambil tas Kansa yang terletak di lantai dan mengambil ponselnya. Ia mencari daftar kontak dokter kandungan mereka. Saya sudah menghubungi Dokter Afifah. Beliau sudah siap dan menunggu kedatangan Ibu Kansa. Tiba-tiba Winda datang memberi kabar semuanya. Keluarga tampak lega. Sadarkan dirimu, Al. Segera bawa istrimu ke rumah sakit. Mama memukul punggung Alek. Terlihat kesal melihat anaknya yang tidak berguna. Tanpa mengucapkan sepatah kata, Alek langsung membopong Kansa dan mengikuti arahan Mama. Semua keluarga berbondong-bondong ikut ke rumah sakit. Acara yang bertujuan untuk melamar dan seharusnya dipenuhi dengan kebahagiaan berubah menjadi kepanikan melihat Kansa pingsan. Semua keluarga tampak sangat khawatir, terlebih-lebih Alek. Sembari memangku Kansa, pria itu mulai terisak-isak, menyalahkan diri sendiri atas kondisi Kansa. Dia sudah tidak peduli dengan anggapan orang-orang. Pikirannya terlalu fokus pada Kansa. Bagaimana ini, Mah? Bagaimana bila terjadi sesuatu dengannya? Suara ratapan Alek tersirat rasa putus asa dan kesedihan yang mendalam. Mama yakin tidak akan terjadi apa-apa, Al. Kamu yang tegar. Jangan lemah seperti ini. Kamu harus menjadi kekuatan bagi istri dan calon anakmu. Mama menepuk-nepuk punggung Alek. Berusaha menjadi kekuatan bagi anak laki-lakinya yang lemah. Di sini Mama bisa melihat betapa cintanya Alek terhadap Kansa. Mama sangat bersyukur dan berterima kasih. Entah dengan apa dia harus mengungkapkan rasa terima kasihnya itu. Karena Kansa, Alek melupakan traumanya, menjadikan anak bungsunya itu laki-laki normal yang bisa mencintai lagi. Bila mengingat tahun-tahun yang panjang, betapa sedih hatinya melihat Alek selalu sendiri. Seolah-olah hatinya sudah mati. Kehadiran Kansa membuat Alek kembali menjadi dirinya sendiri. Sungguh, dia tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya ini. Mama berjanji dalam hati akan menyayangi, mencintai, dan mencurahkan segenap perhatiannya terhadap Kansa. Mama mendekat pada Kansa dan mencium keningnya. Yang kuat ya, Nak. Semoga kamu dan bayimu masih berada dalam lindungannya, ucap Mama dalam hati. Kenapa kejadian ini terjadi lagi? Bukankah saya sudah menyuruh Anda untuk menjaganya? Untuk tidak membuat istri Anda stres? Kali ini apalagi yang Anda lakukan hingga membuat ketubannya kembali pecah? Dokter Afifah yang biasanya lembut dan keibuan terlihat galak. Beliau memarahi Alek yang tengah membaringkan Kansa di ranjang rumah sakit. Apa maksudnya? Saya marah, benar-benar marah. Anda sebagai suami tidak bisa menjaga istri Anda dengan baik. Sebaiknya Anda keluar dulu. Saya akan memeriksa kondisi istri Anda. Urusan kita belum selesai. Dokter Afifah mengedikkan bahunya, menyuruh perawat untuk mendorong Alek keluar dari ruang pemeriksaan. Alek menatap pintu yang tertutup rapat itu dengan hampa.
Kata-kata dokter Afifah terniang-niang di kepalanya. Kejadian yang terulang lagi. Apa maksudnya? Kejadian apa? Semua keluarga berkumpul di depan pintu ruang pemeriksaan. Raut wajah mereka khawatir, menghiasi setiap wajah yang ada di sana. Alek tampak sangat frustasi. Pikirannya berputar-putar pada kata-kata yang dilontarkan dokter Afifah. Namun, dia tidak kunjung mendapat jawabannya. 20 menit kemudian, pintu ruang pemeriksaan terbuka. Semua keluarga berdiri dan mengelilingi dokter Afifah. Tatapan dokter itu langsung tertuju pada Alek. Anda benar-benar suami yang tidak bertanggung jawab ya? Bukannya saya sudah mengatakan pada Anda untuk menjaga istri Anda baik-baik? Kenapa kejadian ini terulang lagi? Dokter Afifah memarahi Alek di hadapan semua orang. Semua orang terdiam, nampak tak bisa berkata-kata. Mama yang merasa anaknya dipermalukan mulai angkat bicara. Kenapa dokter memarahi anak saya di depan umum seperti ini? Sebenarnya ada apa ini? Bisa dokter jelaskan alasannya? Oh, Anda adalah ibu pria ini. Mohon maaf sebelumnya bila kata-kata saya kasar. Namun saya harus menegaskan satu hal. Saya biasanya tidak seperti ini. Tapi melihat putra Anda melakukan kesalahan yang sama berkali-kali membuat saya tidak bisa mendiamkan hal ini. Ini menyangkut nyawa 2 orang, Bu. Maksudnya apa? Kenapa nyawa dibawa-bawa? Suara Mama mulai gemetar. Nampak tidak yakin. Putra Anda telah lalai. Sikapnya itu membahayakan nyawa ibu dan bayinya. Gara-gara putra Anda, Ibu Kansa hampir kehilangan bayinya 2 kali. Tandas dokter Afifah dengan berapi-api. Bruk. Semua mata tertuju pada asal bunyi itu. Ekspresi terkejut nampak terlihat di setiap tatapan mereka. Ketika melihat tubuh Alek jatuh terduduk dan dengan wajah tertunduk. Alek terlihat seperti pria yang telah kalah dalam peperangan. Tubuhnya gemetar dan suara isakan mulai terdengar. Alek menangis dalam penyesalan. Semua orang nampak terkejut mendengar pernyataan yang dilontarkan oleh dokter Afifah. Mereka kehilangan kata-kata. Ibu bergerak terlebih dulu dan mendekati dokter Afifah. Beliau memegang lengan dokter Afifah dengan tangan gemetar. Lalu bagaimana kondisi putri saya sekarang, Dok? Apakah ibu menelan ludah? Dengan susah payah. Tampak kesulitan untuk melanjutkan kata-katanya. Raut putus asa jelas terlihat di wajahnya. Dokter Afifah merasa empati. Beliau menggenggam tangan ibu dengan lembut sembari menepuk-nepuknya. Seolah-olah memberi kekuatan dan kata-kata penghiburan. Ibu tidak perlu khawatir. Ibu Kansa dan bayinya baik-baik saja. Cairan amnion di tubuhnya masih terpenuhi. Namun hal ini tidak bisa dianggap sepele. Bila cairan ini masih keluar secara terus-menerus, maka kami akan memutuskan untuk melakukan operasi sesar. Hah? Ibu? Vian dan Ayah bergerak secara bersama-sama dan meraih tubuh ibu yang tiba-tiba lemas.
Air mata kelengahan mengalir di wajahnya. Ayah langsung memeluk ibu, menghibur dan menenangkannya, mengatakan bahwa Kansa dan bayinya baik-baik saja. Ibu Kansa dan calon bayinya baik-baik saja. Saya sudah memberinya vitamin dan cairan elektrolit untuk mengontrol tingkat perubahan pada cairan amnionnya. Sementara Ibu Kansa diopname dulu. Bila tidak ada perkembangan selama beberapa hari ke depan, maka kelahiran prematur tidak bisa dihindarkan. Saya terpaksa akan melakukan operasi sesar. Itu saja dari saya. Dokter Afifah berbalik, bersiap untuk meninggalkan rombongan keluarga itu. Namun tiba-tiba dia menghentikan langkahnya. Mungkin beberapa saat lagi pasien akan segera sadar. Ada baiknya ketika sadar dia didampingi oleh orang terdekat. Selesai mengungkapkan kata itu, Dokter Afifah berlalu dari tempat itu. Aaron menghampiri Alec yang masih duduk bersimpu di lantai, menepuk-nepuk punggung adiknya itu, memberikan kekuatan tanpa kata. Temani istrimu, Al. Jangan lemah seperti ini. Mereka sedang membutuhkanmu. Alec tidak menjawab. Dia masih terisak. Dia benar-benar tidak menyangka dengan berita yang baru saja didengarnya. Ini satu kejutan yang besar untuknya. Dia pikir selama ini kondisi Kansa maupun bayi mereka baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari mereka. Namun nyatanya ini tidak seperti itu. Tanpa sepengetahuannya, Kansa dan bayi mereka dalam bahaya. Dia telah menjadi pria yang gagal. Berdirilah, temui istrimu. Jangan meratap tak berguna seperti ini. Aaron menarik tubuh Alec. Masih ada kesempatan bagi kalian berdua. Aku tidak tahu permasalahan kalian apa. Tapi aku yakin kalian masih bisa memperbaikinya. Temui dia. Aaron menepuk-nepuk punggung adiknya. Kemudian dia membawa Alec ke kamar Kansa, membiarkan pria itu berada di sana. Sepeninggal Aaron, Alec mengangkat wajahnya. Tubuhnya gemetar melihat sosok yang berbaring lemah di ranjang. Terjangan rasa bersalah dan penyesalan meliputi hatinya. Selangkah demi selangkah, ia mendekati sosok itu. Tubuhnya tidak berhenti gemetar karena emosi. Perasaannya sangat campur aduk. Perasaan menyalahkan diri sendiri menguasainya. Bagaimana bisa dirinya tidak menyadari kondisi Kansa? Apa ini yang disebut mencinta? Dia sudah melakukan berbagai cara untuk mengetahui kabar Kansa. Namun, hal seberbahaya ini dia malah tidak mengetahuinya. Apa yang salah dengan sikapnya? Apa benar yang dikatakan Mama? Kalau dirinya pribadi yang tidak peka. Sayang, tanpa bisa menahan diri, Alec langsung menghambur dan memeluk tubuh Kansa. Sayang, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu. Maafkan aku, Yang. Maaf. Aku bodoh.
Bagaimana bisa? Aku tidak mengetahui kondisimu. A- aku tidak berguna. Aku bukan suami yang baik. Aku bukan papa yang baik. Maaf, maaf, maafkan aku. Alek menangis sembari memeluk tubuh Kansa, meminta maaf sembari menghibah-hibah, memohon pada Kansa untuk memaafkan dan memberinya kesempatan kedua. Suaranya terdengar menyayat. Sam tampak dipenuhi dengan penyesalan. Semua orang yang mendengarnya pasti akan tahu bahwa suara itu benar-benar berasal dari ungkapan hatinya yang terdalam. Lama Alek menangis di sana. Semua keluarga tampak sedih melihatnya. Beberapa orang masuk ke kamar dan menghiburnya, menyuruhnya untuk tetap tenang dan meyakinkan bahwa Kansa dan bayinya baik-baik saja. Berangsur-angsur, Alek mulai sedikit tenang. Air mata telah surut dari wajahnya. Namun matanya masih tampak berkaca-kaca. Dia mengucupi tangan dan kening Kansa berkali-kali. Sesekali dia berbisik, mengatakan bahwa dia mencintai istrinya itu. Tak luput pula dia menciumi perut Kansa, mengatakan hal yang sama pada putranya. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Alek terlalu malas untuk melihat siapa yang datang. Dia pikir itu pasti salah satu dari keluarganya. Alek tetap fokus pada Kansa, mengibak rambut di dahinya serta kembali mengecupi keningnya. Al, sepertinya kamu harus melihat ini. Suara Diana yang terdengar mendesak, mau tidak mau membuat Alek memalingkan wajahnya. Lihat apa? Tanyanya dengan enggan. Diana menyodorkan ponsel yang setahu Alek itu milik Kansa. Tadi aku berniat menelepon dokter kalian. Karena kebingungan mencari di daftar kontak, aku mulai membuka chat. Aku tahu telah bersikap tidak sopan. Tapi karena itu, aku tidak sengaja melihat chat ini. Diana terdiam sejenak, menatap Alek lekat-lekat. Al, apa kamu yakin Kansa mengetahui hubungan kita yang sebenarnya? Apa maksudmu, Di? Alek meraih ponsel itu dan membaca chat yang ditunjukkan Diana. Chat itu berasal dari Sisil yang di dalamnya berisi foto-foto dirinya dan Diana yang cukup mesra. Isi chat itu menanyakan, apakah pria yang berada di foto itu adalah dirinya? Memang benar foto itu adalah dirinya. Lalu apa masalahnya? Al, apa kamu yakin Kansa tahu bahwa hubungan kita hanya sebatas ipar? Apa kamu yakin dia tahu aku sedang mengandung anak Aaron? Karena bila melihat isi chat itu, aku tidak yakin dia mengetahuinya. Diana menatap Alek yang masih membaca chat itu dengan serius. Membacanya berulang-ulang, seakan-akan butuh waktu lama untuk memahaminya. Di chat itu, mereka berasumsi bahwa kamu adalah suamiku.
Seluruh orang yang membaca gosip itu juga akan berasumsi hal yang sama. Pernyataannya, apa Kansa juga berpikir seperti itu? Alex menatap Diana. Dari tatapannya tampak tidak yakin dan penuh keraguan. Aku yakin dia tahu, ujarnya lirih. Apa kamu memberitahunya langsung? Tidak, tapi aku yakin orang tuanya memberitahu semua kondisiku. Suara Alex semakin lirih dan tidak yakin. Dari mana kamu tahu kalau orang tua Kansa memberitahu kondisimu? Apa Kansa sendiri yang mengatakannya padamu? Atau orang tuanya? Alex terdiam. Raut wajahnya tampak bingung, seakan-akan menyanggah bahwa perkataan Diana itu tidak benar. Ya ampun Al, melihatmu seperti ini, aku semakin yakin dia tidak mengetahuinya. Lihatlah Al, dia tidak membalas pesan itu. Bila dia tahu hubungan kita, dia langsung menyanggah pernyataan temannya. Dia akan mengatakan bahwa hubungan kita tidak seperti yang kebanyakan orang lain pikirkan. Tapi Kansa tidak membalasnya Al. Tapi sejak kapan Kansa berubah? Bukankah dia meminta berpisah setelah kepulanganmu dari Singapura? Lihat chat ini Al. Chat ini dikirim ketika kamu di Singapura. Mungkin saja dia meminta perpisahan karena melihat foto-foto ini. Dia menganggap kita ada hubungan.